Kalau ke Palembang tuh rasanya nggak lengkap kalau nggak menyantap makanan khasnya, yaitu pempek. Setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Palembang bersama double deckernya Lorena, nah sekarang ini aku akan ngajak kalian untuk langsung balik menuju ke Jakarta dengan salah satu PO legend juga, yaitu Kramat Jati. Namun sebelum itu aku akan ngajak kalian dulu untuk mengunjungi sentra kuliner pempek yang berada di daerah Ilir, teman-teman. Jadi ya ini memang tujuanku ke Palembang, yaitu pengen ngerasain pempeknya Palembang di kota Palembang. Wah menarik ya. Dan gimana keseruannya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Ini seperti pada umumnya ya, kalau ke Palembang wajib untuk cobain pempeknya. Kita ada di pempek apa ya? Nah tuh pempek Hesti, murah sih, ini 1000-an. Tuh murah teman-teman. Ini juga ada paket-paketnya nih. $70 biji, 75.000. Murah sih. Porsi yang kedua. Tadi udah makan pempek 7. Murah deh, cuma 7.000. Sama ini laksan 5.000. Apa ya laksan ini, kayak kare. Coba kita coba teman-teman. Jujur aku baru pertama kali nyobain ini laksan. Apa ya laksan? Ini apa nih? Baunya sih menggoda. Yuk kita coba. Selain pempek, di Palembang juga ada kuliner yang bernama laksan. Sebenarnya hampir sama sih dengan pempek, dengan berbahan dasar ikan giling dan sagu. Namun si laksan ini perbedaannya adalah dia disajikan dengan kuah santan yang gurih dan cenderung sedikit pedas, teman-teman. Jadi untuk deskripsi rasanya itu apa ya? Pokok rasanya itu nano-nano dah. Kalian cobain sendiri kalau ke Palembang si laksan ini. Enak sih, cuman kalau awal-awal nyobain tuh agak gimana gitu. Teman-teman, kenyang banget. Padahal beli cuma berapa? 12.000 loh. Kenyang. Jadi setelah ini kita cari oleh-oleh. Tuh di sana punya si Lala itu enak tuh. Walaupun harganya di sini lebih mahal, cuman dia tuh enak, teman-teman. Ya, kita coba. Nah, jadi sepanjang jalan ini tuh banyak yang jual pempek ya. Ada templang juga. Terus banyak sih, kalian tinggal pilih aja teman-teman. Pempek Jaima. Oh, ada banyak. Oleh-olehnya Kak, berapa? 1000-an. Ya ampun, kita nambah lagi teman-teman. Jadi di pempek Lala ini aku pesen untuk dibawa pulang ya, atau di vakum. Dan ini dia untuk primadona di sini, yaitu pempek lenjer dan ikan apa ya? Ikan tenggiri hitam. Enak teman-teman rasanya. Jadi beda dengan ikan-ikan yang putih ya. Jadi ini warnanya cenderung lebih gelap. Enak. Setelah puas berkeliling dan juga mencoba kulinernya Palembang,
Sekarang kita langsung putar balik menuju ke Pulau Jawa, teman-teman. Ya, agak gimana ya, kalau di Palembang itu satu hari itu kurang, teman-teman. Minimal lah 2 atau 3 hari di kota ini untuk menikmati vibes-nya atau berbagai macam kulinernya. Jadi di Palembang ini nggak cuman pempek, laksan, dan kerupuk emplang, tapi banyak sekali kuliner yang mungkin aku belum nyoba ya. Jadi ada banyak sekali kuliner di kota Palembang ini, terutama si mie celor itu, teman-teman. Wah, itu kepo banget aku kalau ke Palembang pengen nyobain mie celor itu. Ya, next lah kita ke Palembang lagi kalau ada rezeki dan kita cobain mie celor di kota Palembang. Nah, mungkin kalian kalau punya rekomendasi bisa tulis di kolom komen ya. Setelah naik LRT dari stasiun Ampera menuju ke stasiun Asrama Haji, nah saat ini aku sedang menaiki ojek online menuju ke arah kilometer 12, teman-teman. Jadi untuk jarak dari stasiun LRT Asrama Haji ke kilometer 12 itu berapa ya? Aku lupa. Mungkin sekitar 4 sampai 6 kilometer, teman-teman. Nah, di kilometer 12 tuh banyak sekali agen-agen bus yang menuju ke arah Sumbar atau ke Jabodetabek. Dan untuk tiket kemarin aku sudah pesan via online ya. Jadi tinggal laporan saja, teman-teman. Oke, teman-teman, ini aku ada di agen Palembang di KM 12. Nah, untuk alamat lengkapnya nanti aku akan share di layar kaca ya. Nah, ini di Jalan Sultan Iskandar Muda. Ini kan di Jakarta. Tadi di jalan apa ya? Di Jalan Badarudin gitu pokoknya. Nanti aku kasih tahu. Nah, untuk tiketnya seperti ini. Ini ada gambarnya Keramat Jati. Beda ya kalau kita kemarin ke arah Jogja tuh tiketnya nggak seperti ini, teman-teman. Nah, untuk harganya 340.000 untuk bis dari Palembang ke Jakarta. Harga 340 ini worth it, teman-teman, karena apa ya, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Kalau biasanya bus Keramat Jati kita lihat di Pulau Jawa atau di Pulau Bali. Nah, kalian tahu nggak sih kalau bus yang satu ini tuh punya rute ke Pulau Sumatera. Bisa dibilang rute ini tuh adalah rute legendnya bus Keramat Jati yang dimiliki sejak tahun 1996. Wow, dan sampai sekarang dia masih tetap eksis di rute Sumateraan ini, teman-teman. Gokil. Oke, teman-teman, ini aku udah ada di agen bus Keramat Jati. Nah, jadi di sini tempatnya dia sehari melayani 2 rute keberangkatan. Nah, untuk bus yang ini bukan bus kita. Ini bus yang menuju ke arah Bandung. Nah, kalau Bandung itu biasanya dia lewat Pulau Gebang, teman-teman. Nah, untuk yang armada kita nanti dia itu ke Pondok Pinang terakhir ya, kayaknya sih seperti itu. Dan untuk busnya belum tersedia. Nah, tuh ini menurut info dari abang Gojeknya tadi tuh hujan deras semalam nggak berhenti-berhenti, jadi tadi sepanjang halaman ini tuh banjir semua, teman-teman, termasuk si agennya PO Keramat Jati ini. Lucu ya, jadi genangan gini. Nah, untuk bus ini nih kalau tak amati dia apa ya, Setra ya, kayaknya yang Setra ini, teman-teman. Keramat Jati Bodi Adiputro yang Setra kayaknya. Dia single glass dan sasisnya mungkin Hino RK8 atau RN285.
Ini dia unit yang akan membawa kita menuju ke Jakarta. Keramat Jati, ini bodinya Jetbus 1. Iya, Jetbus HD ini. Wah, keren sih. Single glass, terus ada suspensi udaranya. Oh iya, kalau dilihat dari bawah ada teman-teman. Mantap. Wah, gokil sih. Jadi untuk bus ini tuh tujuannya ke Jakarta. Tapi kok ada Bandung ya? Atau rollingan dia? Soalnya tadi yang awal tadi parkir di sini tuh dia ke Bandung. Kalau ini mungkin ke Jakartanya nih. Wih, Sinarjaya Jetbus 5 ke Jogja. Lumayan jauh juga itu. Jadi ya ini dia untuk busnya. Dia warna liverinya masih khasnya Keramat Jati. Jadi Keramat Jati itu ada livery vintage, ada yang livery abadi seperti ini. Nah, perpaduan warna oranye, kemudian putih, dan tak lupa ada cap 3 telur balap. Entah kenapa ya, anak-anak itu kalau nyebut bus ini tuh bus apa ya, tiga telur balap, bis ndok balap gitu. Nah, kita nanti akan lihat untuk segi interiornya ketika bus ini sudah dipersilahkan masuk. Sebelum naik ke dalam bus, mari kita review dulu untuk eksterior dari bus yang satu ini. Jadi kali ini kita ke bagian unit bus Keramat Jati dengan bodi buatan Adiputro. Ini Jetbus HD generasi yang pertama. Nah, untuk sasisnya bus ini pakai sasis Hino RN285 dan tentunya sudah dilengkapi dengan suspensi udara, teman-teman. Ya, bisa dibilang Hino RN285 ini adalah sasis kelas menengah ke atasnya Hino pada masa itu. Ya, semoga masih nyaman ya. Belum busnya berangkat, kita ke apotek. Aku mau beli obat, teman-teman. Oh, ini di sini juga banjir juga tuh, sama tuh. Mana sih apoteknya? Oh, itu depan tuh. Apotek. Gokil. Kayak air sungai, teman-teman. Wah, ini langganan banjir nih di sini berarti. Wah, ada Lorena. LE 233 Palembang, Bandung. Nah, di sini nih. Mana ya? Oh, itu. Wah, alhamdulillah di sini tidak sebanjir di sana. Mobilnya tenggelam, coy. Wih, tinggi banget tuh berarti di situ. Yuk, kita balik ke bus. Baunya aneh ya. Jadi semalam tuh hujan katanya, dan ini jalannya tuh full banjir. Tinggal sisanya di deretan-deretan sini, ruko-ruko ini. Wah, ini sih terus banget sih. Sekitar pukul 3:30 sore, ini bus Keramat Jati diberangkatkan dari kilometer 12 Palembang. Nah, jadi di Sumatera ini tuh masih ikut di Pulau Jawa ya untuk waktunya. Jadi dia pakai waktu Indonesia bagian barat. Untuk kalian yang belum tahu.
Nah, itu ada Epa Star tuh. Dari mana dia? Apakah dari Palembang atau dari Jambi? Biasanya sih kalau Epa ke Bandung, teman-teman. Wah, menarik sih itu. Double decker Volvo. Nah, sebenarnya bus Keramat Jati yang kita naiki saat ini tuh dari segi suspensinya masih cukup oke sih. Cuman ya namanya umur nggak bisa bohong. Untuk interiornya tuh kalau dibuat jalan kenceng suaranya gelodakan, teman-teman. Ya udahlah. Namanya juga bus yang nggak muda lagi. Tapi untuk bantingannya sih overall masih oke. Wah, ternyata tarif 300 ribuan kita dapat snack loh, teman-teman. Wah, luar biasa sih. Ini ada apa ini? Ada pilus 1 biji dan ada satu lagi tuh biasanya roti. Ya, roti cracker seperti itu, rasa coklat, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga tentunya ada air mineral. Nah, tuh. Ya cukup oke lah. Daripada kemarin kita naik tuh harganya hampir 600 ribu cuman nggak dapat apa-apa. Ya ini masih cukup oke sih. Oke teman-teman, jadi ini sekarang jam 6. Kita lagi ada di rumah makan Gadang Jaya. Jadi tadi kan kita belum review seatnya ya. Jadi ini dia untuk seat yang kita naiki saat ini. Apa nih, seatnya pakai seat dari Aldila sepertinya. Di perpaduan kulit dan tengahnya ini ada beludrunya, teman-teman. Terus di kursi kita dapat fasilitas selimut dan ada armrest nih di sini. Nah, terus di sampingnya ini ada reclining seat, terus ada leg restnya juga. Dan untuk bus yang kita naiki, kalau Keramat Jati itu rata-rata semua busnya dia pakai sekat seperti ini. Terus apalagi ya, ada tirai juga. Dan untuk suasana AC di sini, AC-nya tuh menurutku kurang dingin, teman-teman. Cuman kalian yang kalau malam hari nggak suka dingin, ini AC-nya cocok. Nah, jadi seperti ini. Ini kayaknya bukan Aldila, teman-teman ya. Kalau tak lihat model lakukan si tenggol lehernya itu bukan punyanya Aldila. Cuman hampir mirip seperti Aldila. Enak sih ini. Apalagi di tengahnya tuh ada
beludrunya, jadi kesannya tuh anget. Untuk jumlahnya berapa ya? Kayak kemungkinan 32 teman-teman. Di belakang sana tuh ada toilet. Nah, untuk ambience light-nya seperti ini. Di sampingnya ini ada Sun Siliwangi Antarnusa. Wow, Scania. Berarti ini yang kelas eksekutif nih. Nah, kalau gambarnya warna kuning gini, dia kelas eksekutif teman-teman. Wah, ada Alfamart, kita beli air minum dulu. Jadi terpantau di rumah makan Gadang Jaya 3 ya, Gadang Jaya ini. Ada paling ujung. Wah, kasihan sih pahala kencana itu. Wah, ya Allah. Pahala kencana yang unik sih menurutku karena warnanya kuning. Ini di paling pojok ada apa itu? Sari Mustika. Sari Mustika Jaya. Ada Sun. Ini yang kelas VIP. Ada yang Sun eksekutif. Keramat Jati yang kita naiki. Yang sebelahnya tuh ke arah Bandung. Dan di paling ujung ada ANS, teman-teman. Ternyata si Alfanya nggak buka teman-teman, jadi belum, ini kayaknya baru. Kita coba cari di depan sini. Aku tuh kurang tahu ya, kalau di dalam itu pasti harganya lebih mahal teman-teman. Ini apa, ada bakso nih, bakso mie ayam, menarik sih. Boleh nggak ya? Sama halnya dengan bus-bus Sumatera yang lain, di lintasan ini tuh jarang sekali bus yang memberikan servis makan secara gratis teman-teman. Jadi usahakan membawa budget yang cukup untuk membeli makanan ketika mampir di restoran seperti ini teman-teman, karena semuanya tuh serba berbayar. Ada gorengan tapi aku batuk. Ada Daihatsu. Oke teman-teman, aku beli mie ayam jadinya. Oh, ini yang luxury. Oh, oke. Itu di sana ANS 703, ANS yang pertama tujuan Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh Padang, akan lanjutkan perjalanan. Sekarang kita bertang ANS nomor pintu 703 tujuan Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh Padang. Anda akan dipersilakan kembali. Oke, kita kembali lagi. Keramat Jati tuh, ini bisa dibilang lampunya masih lumayan bagus sih, walaupun ada bercak-bercak dikit, cuman dia masih tergolong bagus teman-teman. Gokil sih, ini barisan Sumatera Baratan semua, ANS. Dia rata-rata
pakai bodi buatan Moro dari Prima. Ini Sari Mustika nih kemana nih? Apakah ke Jogja dia? Ini yang Scania yang eksekutif, kursinya gede-gede teman-teman. Jogja, Solo, Ponorogo. Oh, pakai Legacy SR3. Saya untuk penumpang Sari Mustika. Untuk penumpang Sari Mustika kami persilakan naik. Iya, Legacy ya. Legacy SR2 Panorama ini. Oke, ini jam 7 kita lanjut perjalanan kembali. Sun, pengen sih aku naik Sun ini, Pekanbaru. Nah, ini Giri Indah dari Polygon ini kayaknya dia. Yang paling jauh ya Giri Indah itu ya. Kalau tempatnya dari apa? Dari Palembang itu paling jauh kalau tak cek itu kemarin. Giri Indah. Ya. Oh, kurang tahu deh. Daerah Polygon. Daerah. Naik mobil lain tuh saya minta sama Rena soalnya. Gerak kau ini jadi gue bisa arep balik gue bu. Gue ngepas berarti oke kancane ya. Ayo sebelas oke. Ramajati sampai Cina Pagoran. Ya Ciputat. Lagi-lagi Keramat Jati bikin aku tuh seneng gitu. Jadi tarifnya tuh murah, sekitar 300.000. Cuman kita tuh nyebrangnya di dermaga eksekutif teman-teman. Luar biasa. Kemarin kita naik bus yang warna hijau tuh tarifnya 600, masih naik di kapal reguler. Padahal dari segi secara interior atau armadanya tuh dia lebih premium karena dia pakai double decker dan sasis tronton. Nah ini Keramat Jati tarifnya murah tapi nyebrangnya di kapal eksekutif. Ada yang bayar, ada Gokil. yang gratis. Nah untuk yang gratis, yang reguler itu biasanya yang ngelola adalah kapal DLU. Ini depan ada BKL nih. BKL ini dari Palembang juga dia. Tujuan ke Jakarta. Kapal karo anu. Kalau dia nggak bangun kayak ada apa? Terus ntar kalau dia ini gimana, nggak apa sih maksudnya susah teleponnya. Nah ini jam 9 lebih
50 menit masih antri. Ternyata kita dapat kapal yang eksekutif, teman-teman. Nah, ini antriannya tuh banyak banget. Bus-bus seperti Damri, Agrama, Sinar, Rosalia, Harapan, itu semuanya masuk di sini, di penyeberangan yang eksekutif, teman-teman. Oke, ini kita masih ada di lajur pemberangkatan, lajur tunggu. Dan hari ini kita akan masuk di dermaga eksekutif, teman-teman. Nah, jadi untuk busnya ini kita lagi ada di paling belakang ya, di antara Damri, Sinarjaya, Puspa. Damri banyak banget coy. Dan kondisi terkini di sorry ini badan lagi batuk-batuk dari kemarin. Nah, jadi untuk dermaga eksekutif ternyata sudah dibuka kembali, teman-teman. Setelah kemarin itu ada insiden tertabrak kapal sebelum arus mudik. Nah, ini nih, cakep, Sinarjaya Jetbus 5. Dino RM. Ini ada Damri. Kalau dilihat dari lampunya ini seperti buatan Laksana, cuman ini bodinya buatan Rexus. Ini apa ini? Rexus Piala Mas dari Malang. Tapi lampunya dia pakai lampu dari Laksana. Ini juga lampu Garudanya Laksana. Dia nama bodinya Zeus. Kayak kenal nih nama body. Ini Puspa Jaya, bus pariwisata sepertinya. Tuh di sampingnya ada Rosalia Indah, pemain, kalau nggak salah ini ke Jakarta ini Rosali. Wah, kapalnya gede banget, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk, ini kita lihat dulu. Wah, gokil. Bus putihnya Putra Pelangi jadi warna coklat. Karena debu-debu Sumatera nih. Tuh. Wah, gokil. Pemain jauh ini, teman-teman. Waduh. Bener-bener keras sih lintas Sumatera itu. Tuh di belakangnya juga ada Putra Pelangi lagi. Nah, itu. Dia walaupun gitu-gitu bisnya pakai sasis premium loh, 1836 loh. Oh, gokil. Ini ada ANS baru masuk. Jakarta Bandung. Dia kelasnya yang apa ini? Kurang tahu aku. Oh, Royal Class. Jadi setauku ANS tuh punya 3 kasta kelas ya. Dimulai eksekutif yang biasa, terus Royal, dan yang paling tinggi dia punya yang namanya Luxury Class. Ini T-Entrance nih, nggak tahu kemana itu. Gokil coy. Oke, udah proses bongkar muat kapal. Ini saatnya kendaraan masuk di dalam kapal. Nah, itu dia, bus kita udah maju. Entah apakah nanti akan muat masuk di sini atau enggak. Jatra 3 ini kalau tak lihat lebih kecil daripada si Batu Mandi, teman-teman. Bener gak sih? Tadi tuh kayak Batu Mandi gede banget, sekarang cuman kecil Jatra 3 nih. Malahan gede yang di situ. Waduh, ayo kok berhenti? Ini pasukan Sinar sama Damri, Puspa udah pada antri. Kayaknya sih nggak muat deh.
Tuh kan, udah antri. Wah, alamat kita kapal berikutnya lagi teman-teman. Ya gini nih, kalau eksekutif tuh peminatnya banyak. Tuh aja yang Rosalia juga belum masuk. Peminatnya banyak, kapalnya cuma satu. Ya udah, ngantri lagi nih kayaknya alamat. Oke, ini setelah berjam-jam kita nungguin kapal dan melakukan pelayaran dari Bakahuni ke Merak. Jam 2:30 subuh ini kita sampai di Pelabuhan Merak, Banten teman-teman. Jadi waktu itu aku naiknya kapal Portling ya, Portling yang nggak ada nomornya. Dan untuk estimasi penyeberangan karena eksekutif biasanya sekitar 1-2 jam saja. Dan di dalam itu fasilitasnya banyak yang gratis. Terus bagus juga, ada sofa-sofa seperti itu. Kemudian ada lesehannya. Ya minusnya mungkin kebersihannya ya yang sedikit kurang. Ada banyak anakan kecoa sih waktu itu. Jadi seperti itu. Ya mohon maaf karena waktu itu udah capek banget, jadi aku gak sempat untuk nge-record di dalam kapalnya. Ya next lah kita ngetrip lagi ke Pulau Sumatera. Oke, ini bus sedang persiapan keluar dan mungkin setelah ini akan langsung ke tujuannya. Nah nanti aku akan turun di Pondok Pinang teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video perjalanan dari Palembang sampai dengan Jakarta bersama bus Keramat Jati kelas eksekutif. Dengan tarif sekitar 300 ribuan, menurutku bus yang satu ini tuh sudah cukup worth it. Dan aku rekomendasiin ke kalian kalau ingin bepergian dari Palembang atau dari Jakarta teman-teman. Karena se-worth it itu, untuk tarif sekitar 300 ribu kita udah dapat snack, kemudian kapal eksekutif, dan busnya tuh sudah dilengkapi dengan suspensi udara juga, jadi lebih nyaman teman-teman. Ya minusnya apa ya, AC-nya sih kurang dingin waktu itu. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di video trip selanjutnya. Enaknya setelah ini trip ke mana lagi ya? Oke teman-teman, jam 5:14. Nah tuh ada Indoren. Ini perjalanan kita akhirnya sampai juga di Jakarta Selatan. Nah ini aku turun di poolnya dia di Pondok Pinang teman-teman. Jadi busnya ini nanti akan mengakhiri perjalanan di daerah Pondok Cabe, dekat Ciputat sana. Oke, aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di videoku berikutnya. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.